Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Irvana, mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Pelita Bangsa, semester 3. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal tugas otomasi industri pertemuan kelima. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik yaitu rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik itu dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau panas yang dilepas dari reaksi nuklir atau dari sumber lain, seperti energi kinetik dari angin ataupun air. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan arus DC dan arus AC. Arus DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Contohnya pada baterai, dinamo, dan sel surya. Yang kedua, arus AC merupakan listrik yang besarnya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Soal yang selanjutnya, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi, dan lebih berbahaya yang mana? Arus listrik merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian. Sedangkan tegangan yaitu perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam satuan volt. Semakin tinggi tegangan listrik, maka arus listrik akan semakin besar. Sehingga tegangan listrik yang tinggi akan lebih berbahaya dengan tegangan yang rendah. Kemudian pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Penggunaan arus tinggi tegangan rendah biasanya digunakan pada arus DC yang ada pada sepeda motor. Penggunaan tegangan tinggi arus rendah biasanya digunakan pada penyaluran listrik dari pembangkit listrik menuju daerah yang akan dialiri listrik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Sistem otomasi industri bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin atau robot ataupun komputer punya cara kerja yang berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia yang ada batasannya. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan tersebut melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana kedua arus tersebut bisa terbentuk. Arus negatif selalu mengalir dari titik potensial rendah ke titik potensial tinggi. Sedangkan arus positif selalu mengalir dari titik potensial tinggi ke titik potensial rendah. Arus negatif dan arus positif terbentuk karena adanya rangkaian arus listrik. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Listrik 1 fase adalah listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar. Yang pertama sebagai kawat fase dan yang kedua sebagai kawat netral. Manfaat listrik 3 fase menyediakan daya listrik lebih besar karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama, sehingga untuk daya yang lebih besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Manfaat listrik 1 fase yaitu tidak memerlukan daya besar. Pertanyaan selanjutnya, arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Dan jelaskan. PLN yaitu menggunakan arus bolak-balik atau AC. PLN menaikkan tegangan karena untuk memperkecil
memperkuat arus, memperkecil energi yang hilang, karena arus yang kecil akan mengurangi energi transmisi. Memperkecil biaya akibat kecilnya arus yang melalui kabel-kabel yang dipergunakan adalah kabel yang biayanya lebih murah daripada kabel yang lebih besar. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda yang mengandung logam besi yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda yang mengandung logam besi yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Kutub magnet adalah daerah magnet yang berada di ujung magnet. Setiap magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ada 3 cara membuat magnet, yaitu dengan menggosok-gosokkan magnet permanen, induksi magnet permanen, dan juga induksi elektromagnetik. Cara paling sederhana dalam membuat magnet adalah dengan menggosok-gosokkan magnet permanen ke benda ferromagnetik.